Hari ini gue mau bahas soal Nadiem Makarim. Tapi bukan kasusnya. Tapi soal ada peristiwa 3 orang tentara ditegur atau semacam diusir oleh hakim karena merusak pemandangan. Ini rekan TNI dari mana ya? Iya. Bisa ini? Mungkin bisa ambil posisi, jangan berdiri situ Pak. Karena mengganggu kamera. Bisa menyelesaikan Pak, bisa mundur. Nanti pada saat ditutup baru maju. Karena terganggu juga yang dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Bisa lebih mundur lagi Pak, mundur. Nanti pada saat sidang tutup, mau masuk silakan. Jadi sebenarnya tentara itu nggak boleh masuk dalam ruang sidang. Kenapa begitu? Karena ruang sidang itu adalah ruang yang sakral. Kehadiran tentara berseragam lengkap tentu saja membawa nuansa intimidatif bagi hakim, pasti juga bagi terdakwa. Dan oleh karena itu sebetulnya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 sebagaimana dirubah dengan Perma nomor 6 tahun 2020 itu sudah ngatur bahwa yang melakukan pengamanan di dalam internal pengadilan adalah satpam yang bersertifikat. Pertanyaannya, tentara, apakah satpam? Tentu saja bukan. TNI memang boleh masuk ke dalam ruang sidang. Tapi kalau sudah ada ancaman yang nyata, kalau dia memang misalnya ada ancaman dari teroris, baru TNI boleh masuk. Pertanyaannya dalam kasus Nadiem Makarim, apakah ada ancaman teroris tersebut? Kenyataannya tidak. Apalagi pelibatan tentara dalam mengamankan pengadilan itu harus mendapatkan restu dari presiden. Ada perintah dari presiden. Ada yang bilang bahwa kan ada Perpres nomor 66 tahun 2025 soal perlindungan jaksa. Betul. Tapi kan itu soal perlindungan jaksa. Tapi kan itu soal bagaimana tentara dilibatkan dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh jaksa. Dalam konteks ini sudah bukan ranahnya jaksa lagi. Dalam konteks ini adalah ranah internalnya Mahkamah Agung. Pelibatan TNI itu harus tunduk pada 2 prinsip. Pertama, prinsip imminent threat dan last resort. Artinya apa? TNI itu opsi terakhir, bukan solusi instan pada setiap masalah. Kalau polisi dan satpam masih mampu, kenapa TNI harus dilibatkan? Tentara berseragam lengkap di ruang sidang itu nggak pernah netral. Dia menciptakan nuansa intimidatif. Dan itu merusak marwah pengadilan. Pengadilan harusnya menjadi tempat orang mencari keadilan. Bukan tempat orang merasa diawasi oleh moncong senjata dan struktur militer. Kita tahu militer itu dididik, dibiayai, dipersenjatai, dibelikan Sukhoi, dibelikan kapal selam, bahkan katanya mau dibelikan kapal induk, bukan untuk jadi satpam, tapi semata-mata untuk berperang. Tahu nggak yang lebih bahaya dari ini apa? Kalau setiap ada problem sipil, jawabannya selalu melibatkan TNI, ini akan jadi masalah. Ini berbahaya karena pelan-pelan militer dinormalisasi di ruang sipil. Dan TNI sendiri jadi kehilangan profesionalismenya karena diseret-seret masuk ke dalam urusan dan pertahanan. Bayangkan teman-teman, belum lama ini misalnya di Venezuela ada presidennya yang diculik oleh tentara Amerika Serikat. Bayangkan kalau tentara kita lagi sibuk ngurusin urusan non pertahanan, terus ada negara lain yang mau culik presiden kita, kan jadi bahaya. Teman-teman harus ingat bahwa tentara tidak pernah dimaksudkan untuk jadi centeh, untuk jadi tukang jaga, apalagi jadi satpam. Tentara benar-benar kita butuhkan untuk menjaga kedaulatan nusa dan bangsa. Saya berharap bahwa hakim benar-benar bisa lepas dari segala intervensi, termasuk dari intimidasi, bahkan oleh tentara. Ini bukan hanya untuk Pak Nadiem, tapi ini untuk kita semua agar peradilan kita bebas dari intimidasi-intimidasi dan kita punya pengadilan yang bebas dan merdeka.